Shalom, Bapak Ibu, Mas Mbak, Kakak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa bersama kita. PPKM, nah, saat ini tadi saya dengar kita sudah masuk PPKM level 4 tadi, Ibu Retno sama Ibu Eltri lagi ngobrol-ngobrol soal PPKM. Ya, jadi secara manusia ini situasi yang berat ya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Namun dalam rancangan Tuhan, PPKM itu pelan-pelan keadaan membaik, saudara. Dan mari isi pikiran kita dengan yang baik, yang manis, yang positif, sehingga PPKM, pikiran positif, krisis minggir. Dan karena PPKM, percaya pasti Kristus menolong. Amin, saudara-saudara. Amin. Iya. Siang hari ini, mari kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah. Mari satukan hati untuk memuji dan menyembah, karena dengan pujian dan penyembahan, kita akan menjadi erat dan berdampak. Seperti pujian yang akan sama-sama kita nyanyikan berikut ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini, karena Engkau telah memberikan napas kehidupan dan bahkan menyertai kami, memberikan kami berkat dan juga waktu Tuhan untuk bersama-sama saudara-saudara seluruh Indonesia untuk memuji dan menyembah. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk apa yang Engkau percayakan kepada kami.
Siang hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin setiap kami, sehingga setiap hati kami boleh terbuka, dan kami boleh belajar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan. Sekali lagi kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita berharap dan Tuhan pasti menolong. Tetapi firman Tuhan juga mendorong kita untuk bermurah hati dengan sekitar kita. Menariknya, justru dengan bermurah hati, maka kita akan bahagia. Seperti firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini kita akan belajar kemurahan hati sebagai kebiasaan hidup melalui firman Tuhan. Sebelum kita belajar lebih jauh melalui firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan bersama-sama menaikkan pujian Saat Indah. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Afia Destinianti untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Alvina. Shalom Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Apakah sudah terlihat Mbak Alvina? Sudah Ibu. Baik, mari kita mulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, difasilitasi oleh teknologi ini. Kami bersyukur. Bapa, kami memohon kiranya Bapa sendiri yang mau bicara. Selama beberapa waktu ke depan kami sama-sama belajar tentang apa itu murah hati. Kiranya Bapa mau pakai hamba yang terbatas ini untuk saling menguatkan, menjadi sarana untuk menyalakan harapan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Nama saya Afia Destinianti. Satu kehormatan saya boleh diminta untuk berbagi siang hari ini tentang kemurahan hati sebagai kebiasaan hidup. Nah, saya ingin mengawali berbagi saya siang hari ini dengan satu kisah. Tadi sempat juga ya beberapa anggota bercakap-cakap tentang PPKM. Lalu Mbak Alvina juga mengingatkan tentang situasi yang tidak mudah sekarang di tengah pandemi ini. Tapi mari kita kilas balik lagi di tahun 165, di awal-awal kekristenan, ketika itu di Roma, dulu juga terjadi satu wabah atau pandemi seperti sekarang, yang menurut banyak ahli, kemungkinan wabahnya adalah smallpox atau cacar ya. Nama wabah itu disebut sebagai Antonine Plague or the Plague of Galen, menyerang Roman Empire di tahun 165 ketika masa pemerintahan Marcus Aurelius. Nah, ketika itu diperkirakan sekitar 1/4 atau 1/3 populasi kemungkinan meninggal dari wabah ini dan berlangsung selama 15 tahun. Lalu kemudian 100 tahun kemudian kerajaan ini kembali diserang wabah yang kemungkinan adalah campak. Gitu ya. Nah, ketika wabah itu, setiap pandemi itu pasti mengerikan ya, pasti mendatangkan kematian, korban berjatuhan. Tapi menariknya didapati dua respon yang berbeda ketika itu. Respon jemaat Kristen, lalu respon pagans atau orang-orang yang belum percaya. Ketika itu para pagans responnya terhadap korban atau orang-orang yang menderita wabah tersebut adalah pertama untuk menghindari kontak sama sekali, avoid contact with the afflicted, untuk menghindari terjangkit wabah tersebut. Yang kedua, membuang atau mengasingkan mereka yang terdampak dan dibiarkan untuk meninggal sendirian di jalan-jalan. Namun orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula ketika itu memiliki respon yang berbeda. Respon pertama, mereka dengan proaktif. Proaktif itu artinya nggak pakai diminta dulu, untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk mereka yang sakit dan kritis. Yang kedua, mereka sebelum pandemi pun sudah membangun satu kebiasaan untuk merawat orang-orang yang tidak hanya dari kalangan sendiri, tapi juga setiap orang yang membutuhkan. Seperti itu. Dionysius waktu itu menuliskan sebuah surat penggembalaan yang mengatakan seperti ini. Most of our brother and sister Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves. Intinya nggak memikirkan dirinya sendiri, thinking only of one another. Lalu saudara bisa baca sendiri,
drawing on themselves the sickness of their neighbors and cheerfully accepting their pains. Jadi mereka turut memikul sakit tetangganya. Lalu yang terakhir, many in nursing and curing others transfer their death to themselves. Jadi mengambil alih kematian yang harusnya milik tetangganya, lalu kemudian mereka mati ganti tetangganya. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu murah hati? Kenapa mereka bisa begitu radikal? Kenapa mereka bisa begitu radikal mengasihi? Jawabannya adalah karena mereka punya keyakinan in the gospel, di berita Injil itu sendiri. Conviction in the gospel, bahwasannya hidup, mati, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memberikan mereka harapan, tapi juga menghilangkan ketakutan. Hidup Kristus juga menyediakan bagi mereka model bagaimana caranya hidup yang mengorbankan diri dan penuh pelayanan. Sacrificial love intinya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus murah hati di Indonesia? Di Indonesia ini kita sering dijahatin loh. Mau misalnya bikin rumah ibadah susah, persekutuan di rumah dibubarin atau apa. Kenapa di sini? Kita kan hanya sementara. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sedikit latar belakang dari Yeremia 29 ayat 7 itu. Dulu Yeremia menyuarakan terus-menerus, kalau tidak taat maka akan mengalami pembuangan. Tuhan akan izinkan pembuangan itu, tapi nabi-nabi palsu bilangnya enggak, itu enggak akan terjadi, dan mereka lebih percaya nabi-nabi palsu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika sudah dalam pembuangan, nabi-nabi palsu lagi-lagi bicara, cuman sebentar, hanya 2 tahun. Nah, di masa itu Tuhan meminta Yeremia untuk menuliskan surat kepada orang-orang Israel yang di pembuangan, yang seharusnya kalau dipikir-pikir ketika mereka sudah melanggar, suratnya itu penuh dengan amarah ya, kamu sih melanggar makanya ini gitu. Tapi kebalikannya, suratnya ini penuh dengan pengharapan. Intinya dikatakan, nggak akan sebentar ini, kita nggak akan tahu, kalian belum tahu ini kapan. Tapi surat ini memberi harapan, bahkan di saat pembuangan pun kalian harus praktis contentment. Contentment itu puas lelas di mana mereka berada sekarang. Jadi yang diminta, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, ya sudah, bangun rumah, punya anak, nikahkan anak kalian gitu. Jadi be content di mana kamu berada sekarang, di tempat kamu dibuang. Lalu di ayat 7 ini, nggak hanya itu, usahakan kesejahteraan tempat di mana kamu buang, kota di mana kamu dibuang. Jadi yang diinginkan dari orang Israel ketika itu adalah bukan mentalitas korban mengasihani diri sendiri, tapi mengusahakan kesejahteraan bangsa yang mungkin menindas mereka. Pasti dong dibuang, kan nggak mungkin mulus, ayo ini tiketnya silakan ke tempat ini, pasti ada korban, pasti ada harta yang diambil. Di tengah itu pun diminta untuk mengusahakan kesejahteraan. Wesley Brothers mengatakan seperti ini, when you come to the cross, there needs to be a transformation in your life and there needs to be a transformation in society. Bukan suatu kebetulan kita ditempatkan di Indonesia, pasti untuk menjadi saksinya, dan itu bisa dilakukan melalui kemurahan hati kita agar terjadi, pertama tentu transformasi di diri, lalu kemudian transformasi di masyarakat. Urutannya itu kalau dilihat dari piramida, pertobatan jiwa, lalu hidup yang dibaharui, lalu terjadi reformasi budaya, lalu kemudian masyarakat yang dibangun kembali. Itu juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang di awal saya katakan tadi. Roma tidak diubah dalam semalam, tapi ratusan tahun pengorbanan orang-orang Kristen waktu itu yang sudah tertransformasi, kemudian mentransformasi masyarakat di sekitarnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kembali kita pelajari apa itu murah hati. Nah, definisinya kata aslinya adalah eleo, yang diterjemahkan sebagai mercy atau belas kasihan.
Nah, menurut Merriam-Webster, Kamus Merriam-Webster, mercy itu apa? Compassion or forbearance shown especially to an offender or to one subject to one's power. Jadi intinya belas kasihan yang ditunjukkan kepada pelanggar atau orang yang melakukan kejahatan yang tidak layak atau yang kita sebetulnya punya kuasa atas mereka. Definisi yang kedua adalah compassionate treatment of those in distress. Ya, perlakuan belas kasihan pada mereka yang sedang susah. Nah, elemennya apa aja? Elemen pertama 1 sampai 4 ini dari John Piper. Elemen pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Untuk bisa melakukan tindakan murah hati ini. Lalu kemudian adanya belas kasihan, tindakan nyata, menolong orang sekalipun musuh kita. Nah, ini yang di pertama tadi, definisi yang pertama. Lalu kelima, memerlukan satu pengorbanan, sacrificial giving. Kalau kita memberi hanya ketika enak saja, apa bedanya kita dengan orang tidak percaya? Tapi ketika kita mengasihi mereka yang tidak, intinya tidak baik pada kita, itulah ukuran dari iman percaya kita. Lalu bagaimana menjadi murah hati? Yang pertama harus memiliki conviction. Tadi sudah dibilang, kenapa ya orang-orang Kristen mulai-mulai itu ya ampun, yang lain dibiarin mati aja begitu, mereka bahkan merawat dan dalam merawat itu ikut tertular, bahkan ikut meninggal karena itu. Mereka memiliki conviction atau keyakinan itu. Apa sih conviction itu? Definisinya itu the act of process of convincing. Intinya yakin, fixed or strong belief. Nah, tapi bukan sembarang keyakinan. Intinya adalah keyakinan yang didasarkan kepada firman Tuhan atau biblical conviction. Apa itu biblical conviction? Itu adalah convictions or beliefs derived from, diambil dari dan didasarkan pada komitmen terhadap firman Tuhan. Ya, waktu itu pemimpin jemaat mula-mula mengingatkan kepada jemaat akan adanya harapan terhadap kebangkitan. Oleh karena itu tadi, karena Kristus sudah bangkit dari mati, itu memberikan mereka satu pengertian terhadap kematian. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menaklukkan maut. Oleh karena itu mereka memegang conviction itu kalau kematian bukanlah akhir dari segala-galanya dan tidak ada tempat untuk ketakutan itu. Itu yang membuatkan mereka berani. Oh iya, maut sudah dikalahkan, kematian bukan akhir dari segalanya. Dan itu mereka yakini karena dari apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Nah, tapi gimana caranya supaya punya keyakinan itu, punya conviction yang kuat itu sehingga bisa mendorong kita menjadi murah hati. Nah, biblical conviction itu adalah hasil dari 3 hal. Yang pertama, komitmen untuk menjadikan Alkitab kita itu otoritas utama dalam berpikir. Kan seringkali nih, enggak. Kalau untuk masalah ini tanyanya ke expert, ke ahli A. Untuk masalah ini ke orang tua, untuk masalah ini kayaknya teman-teman yang lebih tahu. Enggak, tapi harus punya komitmen untuk menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas utama dalam kita. Yang kedua ini, dalam kita mengkonstruksi keyakinan-keyakinan kita gitu ya. Dalam kita apa yang kita yakini itu harus berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Contohnya misalnya ketika kita mau meyakini apakah perempuan, apakah kita kalau di Amerika itu kan trennya misalnya ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan nggak apa-apa, love is love misalnya. Nah tapi apa yang Alkitab bilang? Laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi keyakinan kita dasarnya firman Tuhan seperti itu. Lalu yang ketiga, the courage to act on those conviction in faith. Lalu kemudian keberanian untuk menurunkan keyakinan berdasarkan firman Tuhan itu menjadi satu aksi nyata. Nah, dengan melakukan ini, maka kita bisa menjadikan murah hati sebagai kebiasaan hidup. Setelah tadi memiliki conviction, gimana caranya lagi bisa menjadi murah hati adalah, ya kita sudah harus terlebih dahulu mengalami kemurahan Tuhan ya, karena itu adalah anugerah kalau kita bisa menjadi murah hati.
adalah kasih karunia. Lalu ketiga ya pernah mengalami penderitaan. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu untuk Tuhan proses bentuk karakter kita, tapi juga supaya kita lebih punya empati terhadap saudara-saudara kita yang mungkin nanti mengalami penderitaan sama dengan apa yang telah kita alami sebelumnya. Itu jadi kalau yang sedang berbeban berat, percaya Tuhan Yesus tidak pegang kendali, Tuhan Yesus tidak lepas kendali dan mengerti bisa memakai segala sesuatu untuk tujuan Tuhan dan untuk kebaikan kita. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa murah hati di masa pandemi ini? Yang pertama adalah ya waspada, tapi jangan takut berlebihan. Kita harus punya conviction yang sama seperti jemaat mula-mula menghadapi pandemi ini, bahwasannya ya tentu kita menjaga kesehatan, tapi mati pun bukan akhir dari segalanya. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi orang ada perumpamaan yang menarik dari berserah itu seperti apa sih? Seperti ini deh, kalau misalnya kita lihat kursi, kita kan begitu percaya kepada kursi itu sehingga kita menaruh seluruh beban tubuh kita duduk sempurna di atas kursi itu. Nggak yang ancer-ancer kalau kursinya roboh, nggak, tapi benar-benar duduk sempurna. Ya bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita adalah, ya sudah setelah diserahkan, pasrah sempurna. Karena Tuhan Yesus yang akan menopang. Lalu bagaimana cara murah hati kembali di masa pandemi ini? Yang kedua, yaitu kasihi tetangga, kasihi sesama. Waktunya untuk mendoakan. Tentu Bapak Ibu di sini semua pasti punya WA group, dan selama pandemi ini rasanya tidak henti-henti menerima kabar duka, baik itu yang mohon informasi ICU, lalu kemudian mohon doa ambulans apapun itu, lalu kemudian mohon doa untuk keluarga yang sedang terkena COVID, atau kemudian berduka dalam waktu yang seringkali saya temui juga dalam waktu yang berturut-turut kehilangan anggota keluarga, misalnya ayahnya, lalu kemudian ibunya dalam waktu yang singkat, seperti tidak henti-hentinya. Ini waktunya untuk berdoa, kalau bisa dijapri secara pribadi, ditanyakan, dan yang paling jarang sekarang adalah juga angkat telepon ya, benar-benar tanya gitu, kirim makanan jika dimungkinkan, atau kirim apapun yang menjadi kebutuhannya. Lalu bisa juga bikin video penyemangat dengan keluarga, dengan anak kalau ada, om ini sakit, ayo kita bikin video penyemangat yuk. Itu juga jadi instrumen untuk memuridkan anak-anak kita ya, untuk mengasihi sama. Ayo kumpul kita bikin ini ya, ini skripnya ya, bilang Om A cepat sembuh ya, kami mendoakan. Ini jadi itu satu hal sederhana yang bisa memberkati orang yang kita tuju, tapi juga sambil memuridkan anak-anak kita, kalau misalnya Tuhan percayakan kita dengan anak-anak. Lalu yang ketiga adalah menyalakan harapan. Kita di kala pandemi ini, ketika semua dilakukan secara virtual, ini adalah, dan kita tadi ya sebagian dapat kesempatan untuk WFH, ini kesempatan untuk menghasilkan karya. Kemarin riset menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia ini sudah menembus 202 juta orang. Itu merupakan satu kesempatan sekali untuk kita bisa memberikan harapan melalui menghasilkan karya-karya secara digital ya, baik itu misalnya lewat Instagram, video-video di YouTube atau TikTok, apapun itu bisa menjadi karya yang menceritakan tentang kasih Kristus atau nilai kerajaan. Nilai kerajaan Allah ya. Ini beberapa hari ini saya kembali membaca dan menonton film Narnia bersama anak saya. Ini satu hal yang jenius sekali sih. Berhubungan dengan menyalakan harapan melalui menghasilkan karya ini, Bapak Ibu
pasti banyak yang mengenal karyanya C.S. Lewis ini ya, Narnia. Di sini beliau mencoba bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai singa Aslan ini kepada anak-anak. Gimana caranya buat menceritakan Kristus lewat instrumen, lewat media yang bisa dimengerti oleh anak-anak atau orang-orang lain yang belum percaya, yaitu melalui cerita. Terakhir jelas kan di situ digambarkan bagaimana Aslan yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan yang salah satu anak yang melakukan kesalahan. Lalu di trilogi ini mereka ada trilogi ya, mirip Lord of the Ring juga, film 1, film 2, film 3. Ketika di bagian adegan perpisahannya, Lucy, sang anak perempuannya ini mengatakan kepada Aslan, "Aslan, apakah aku akan bertemu kamu lagi? Will I see you again?" Katanya Aslan, "In your world I have another name. You must learn to know me by it." Di dunia kamu, intinya di dunia nyata, aku nih dikenal dalam nama lain. Kamu harus belajar mengenalku di sana gitu. Ini adalah alasan kenapa kamu datang ke Narnia. Dengan kamu kenal aku sedikit di sini, kamu bisa kenal aku lebih baik di sana. Sungguh jenius gimana C.S. Lewis ingin agar melalui karyanya ini anak-anak nih, Aslan ini sebetulnya namanya Tuhan Yesus loh. Ini cuman sedikit yang saya ceritakan tentang ini. Jadi dengan ini dia berhasil mempengaruhi kultur dan menceritakan tentang Kristus dan nilai-nilainya melalui karya. Gitu. Kita nggak harus menjadi C.S. Lewis yang menulis ya selama masa pandemi ini buku anak-anak yang setebal itu, enggak. Lewat karya-karya kecil, postingan Instagram pun bisa, atau bahkan di WA group juga bisa. Pokoknya sesuatu yang memberikan harapan. Ini juga ada kisah tentang George Mueller, seorang pendeta di Inggris waktu itu. Beliau memulai pelayanannya itu di tahun 1834 dengan membuka sekolah-sekolah ya, terutama untuk mereka yang miskin. Ketika itu ada strata yang berbeda yang dianggap bahwa anak-anak miskin itu tidak layak mendapatkan pendidikan gitu. Nah, di seumur hidupnya Bapak George Mueller ini bersama dengan istrinya sudah membuka kira-kira 117 sekolah dan menyediakan pendidikan Kristen kepada lebih dari 120.000 anak-anak yang sebagian besar tentu miskin dan tidak diperhatikan. Tidak hanya itu, namun tidak hanya sekolahan, kisah-kisah yang terkenal. Kalau Bapak Ibu suka membacakan, atau di sini ada banyak sekolah minggu suka menceritakan tokoh-tokoh iman, heroes of the faith, George Mueller ini pasti salah satu yang sering dikutip atau diceritakan. Yang paling terkenal adalah bagaimana ia mendirikan panti asuhan. Jadi di tahun 1800-an ini anak-anak yang nggak punya orang tua ini di jalan minta-minta makanan untuk bisa, atau mencuri untuk bisa bertahan hidup, dan seringkali pemerintah itu naruh mereka di rumah-rumah kerja untuk mereka kerja untuk waktu yang lama dan waktu keadaan yang tidak cocok untuk anak-anak. Intinya adalah anak-anak yang tidak punya orang tua udah pasti jadi anak jalanan, terlunta-lunta nggak punya rumah gitu. Oleh karena itu George Mueller dan istrinya ini membuka awalnya home untuk 30 anak perempuan, lalu 30 anak laki-laki. Dan menariknya adalah seumur pelayanannya George Mueller ini tidak pernah minta donasi, tidak pernah menginformasikan kebutuhannya kepada orang lain. Padahal di tahun 1845 anak-anak yang dirawat jadi 300 anak-anak. Di tahun 1870 jadi 1722 anak-anak. Ya, dia tidak pernah meminta uang karena dia punya conviction yang begitu kuat kalau Tuhan yang menaruh panggilan ini di hatinya, maka Tuhan yang akan mencukupi. Ini pernah juga ada kisahnya bahwa di satu pagi sudah tidak ada lagi makanan sama sekali untuk anak-anak dan mereka semua duduk di depan piring kosong. George Mueller hanya meminta mereka untuk berdoa. Lalu kemudian setelah berdoa tidak lama di depan ada ketukan,
ternyata tukang susu rodanya patah pas di depan panti asuhan, dan dia bilang ini diambil aja susunya daripada jadi jelek, daripada jadi basi, karena ini akan makan waktu yang lama untuk memperbaiki. Lalu nggak lama kemudian ada pintu ketukan juga di depan, bahwa tetangganya memanggang begitu banyak roti karena katanya semalaman dia tidak bisa tidur, terganggu, ada satu bisikan yang mengganggu dia untuk memasak begini banyak roti untuk anak-anak panti asuhan. Bahkan dia juga berdoa untuk pekerja. Beberapa pekerja datang bilang kami ingin bekerja di sini tanpa perlu dibayar. Seperti itu. Jadi intinya ketika Tuhan menaruh dorongan kemampuan untuk menjadi murah hati, itu Tuhan juga akan memperlengkapi. Nah, dari kisah George Mueller ini satu lagi adalah yang membuat pengaruhnya tambah besar. Waktu itu penulis Charles Dickens mengunjungi panti asuhannya. Di akhirnya beliau memiliki lima bangunan besar-besar panti asuhan seperti ini. Dan dari hasil kunjungannya itu menginspirasi Charles Dickens untuk menulis novela judulnya A Christmas Carol. Ada juga diterjemahkan jadi film yang sekarang ya. Dan apa yang lalu kemudian Dickens juga menulis majalah atau artikel di majalah yang memuji ministry atau pelayanannya Mueller. Dari apa yang ditulis itu menginspirasi banyak orang juga di Inggris untuk meniru kemurahan hatinya George Mueller di seluruh Inggris. Pada akhirnya kira-kira 100.000 yatim piatu bisa dirawat seluruh England karena diinspirasi oleh perbuatan atau kemurahan hati George Mueller. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya seperti ini. Apa konviksi kita? Apa otoritas utama yang menentukan nilai-nilai atau keyakinan dalam hidup kita? Apakah itu firman Tuhan? Apakah kita dipengaruhi luar biasa oleh Injilnya Kristus, arwah karya Kristus di kayu salib, ataukah hal-hal lain? Apakah ketakutan akan pandemi ini yang lebih kuat, ataukah perkataan-perkataan orang atau informasi yang lebih mempengaruhi keyakinan-keyakinan kita? Itu mari kita terus tanyakan, apa yang menjadi sumber otoritas utama kebenaran dalam hidup kita, dan apakah itu mempengaruhi keyakinan dan kemudian aksi kita. Kita dipanggil di Indonesia ini bukan satu kebetulan. For such a time as this kita dilahirkan di sini. Bapak Ibu juga sudah ada di institusi yang penting, di BPS. Lebih penting lagi untuk memiliki konviksi ini bahwa ditempatkan di sini bukan satu kebetulan. Gimana caranya bisa menjadikan murah hati sebagai kebiasaan hidup, dan itu jadi kesaksian yang mencengangkan gitu ya, yang sangat kontras dari orang-orang yang tidak percaya. Sama seperti ketika jemaat mula-mula itu, ketika yang lain kabur, bahkan pagan temple atau tempel-tempel yang pagan lah, yang tidak percaya waktu itu jadi kosong juga karena pemuka-pemuka agamanya ikut pergi bersama penduduk-penduduk kaya lainnya. Orang-orang Kristen ini hadir di kota, mengorbankan hidupnya, meresikukan segala-galanya karena konviksi yang begitu kuat itu bahwa hai maut, kamu sudah dikalahkan, kematian bukan segala-galanya, aku tidak takut, aku mau menolong, aku mau menyatakan kemurahan hati Kristus. Terakhir saya tutup dengan ayat ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini menjadi kekuatan kita untuk terus punya harapan, untuk menjadi penyala harapan di tengah pandemi ini, dan kiranya Tuhan yang menganugerahkan agar kita sanggup menjalankan murah hati ini sebagai kebiasaan hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Afia. Atas nama pengurus, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Afia. Kami doakan Ibu Afia dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Lebih luas, lebih kuat, dan lebih terasa, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata, terutama untuk Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.
melalui Warta PD yang akan disampaikan oleh Mbak Retno. Kepada Mbak Retno, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alfian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk pelayanan Ibu Afia pada siang hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga Mbak Alvina dan juga seluruh tim yang sudah terlibat siang hari ini. Kami segenap keluarga besar Persekutuan Doa BPS ikut berbelasungkawa atas wafatnya Ibu Veronica Drajat Wahyuni dan juga Bapak Yohanes Kamijan Hadi Wardoyo. Beliau berdua adalah kakak dan juga ayahanda dari Bapak Kamilus Harto Adi, staf BPS di Kabupaten Klaten yang telah mendahului kita dalam waktu yang berdekatan. Kemudian juga kami turut berbelasungkawa atas wafatnya ibunda dari Ibu Agustina Pardosi di BPS Provinsi Sumatera Utara. Doa kami semua agar seluruh keluarga besar yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan untuk boleh melewati masa perkabungan ini. Pengumuman berikutnya, saat ini Bapak dan Ibu, Persekutuan Doa telah memiliki web sendiri. Kalau boleh di-share screen. Ya, alamatnya adalah prkk.org. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya, dan web ini adalah sebagai media komunikasi antar warga di seluruh Indonesia. Di dashboardnya, pada dashboardnya Bapak dan Ibu bisa menyaksikan ada menu-menu, ada beranda, kemudian juga ada profil, ada visi misi dari Persekutuan Doa. Kalau mungkin selama ini teman-teman dari daerah belum tahu ya visi misi dari Persekutuan Doa kita, kemudian juga ada nilai-nilai inti yang kita punya, semuanya bisa dilihat pada web ini. Di situ juga ada data dari seluruh pegawai Kristen dan Katolik seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu boleh mencari rekan-rekannya, tinggal mengetikkan namanya, kemudian pada menu pencarian akan ditemukan dari seluruh Indonesia, 34 provinsi. Database yang kami pakai terakhir kondisi Juli 2021. Di dalam web ini juga ada tampilan untuk artikel. Bapak dan Ibu boleh mengirimkan artikel, mungkin menuliskan sesuatu atau kesaksian mungkin, semuanya bisa dikirimkan kepada kami di pusat melalui saya juga bisa, email saya Retno Indrawati, dan kami akan memuatnya di dalam web ini. Kemudian juga bisa chat dengan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Kami mohon untuk dapat menggunakan media ini dengan penuh hikmat ya, dan termasuk juga Bapak dan Ibu boleh menghubungi kami sekiranya mungkin ada yang ingin didoakan mungkin, atau mungkin ingin memberikan feedback, masukan untuk perbaikan web ini, dipersilakan. Kami sangat terbuka untuk itu. Ya, kami berharap bahwa saat ini mungkin masih dalam proses pembangunan, maksudnya dalam proses pengembangannya. Bapak dan Ibu sangat terbuka sekali untuk boleh memberikan masukannya. Baik, berikutnya pengumumannya adalah persembahan Jumat 23 Juli 2021 sebesar Rp370.000 dengan kehadiran 87 Zoom dan 10 YouTube. Luar biasa jumlah kehadirannya, banyak sekali. Kalau rata-rata selama ini hanya sekitar 60-an, tapi minggu lalu 87 dan juga 10 dari YouTube. Kemudian untuk persembahan, sekali lagi kami mengingatkan, karena masih ada laporan dari Ibu Bendahara, masih ada yang mengirimkan ke rekening yang lama. Ini adalah rekening BRI yang lama, ya, yang belakangnya 502. Itu tidak lagi digunakan. Kami menggunakan rekening Persekutuan Doa yang baru atas nama Dewi Rismaya Marpaung dengan nomor rekening 1257 0100 7539 507. Ya, dengan akhiran 507. Bapak Ibu juga masih bisa mengirimkan lewat OVO, ya. Demikian. Selanjutnya pengumuman. Nah, ini Bapak Ibu,
bulan depan, ya kita sama-sama tahu bulan depan adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami di PD akan mengadakan ibadah spesial pada tanggal 20 Agustus, hari Jumat 20 Agustus. Untuk itu kami mohon partisipasi dari seluruh warga PD di seluruh Indonesia, boleh mengirimkan video kesaksian, pujian, puisi, atau apapun ide kreatif lainnya, ya boleh dikirimkan kepada Saudari Yunike atau Saudara Simon Siagian di pusat. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh Bapak dan Ibu. Dan terakhir, kita bersyukur ada banyak sekali warga PD yang pekan ini berulang tahun. Seperti terlihat pada slide. Ya, bisa berulang tahun di musim pandemi itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Setiap hari kalau Tuhan masih izinkan kita untuk boleh berkarya, untuk boleh tetap memberkati satu dengan yang lain, membagikan kasih dan kemurahan Tuhan, itu semua juga suatu berkat yang luar biasa. Biarlah hari demi hari kita semakin bersyukur atas anugerah dan penjagaan Tuhan. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Mbak Alvina. Terima kasih, Mbak Retno. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Namun kita akan berdoa syafaat dan berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Afia. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan atau bernyanyi bersama-sama satu pujian, dan biarlah melalui pujian ini kita boleh meresponi panggilan Tuhan untuk bermurah hati dan menjadi saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Di dalam hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kami persilahkan kepada Ibu Afia. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami pada siang hari ini ingin sama-sama mendoakan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Untuk doa syafaat yang pertama, kami mau berdoa untuk Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, juga para pemimpin dari pusat sampai daerah, baik sipil maupun militer. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang masih berjuang di garis depan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang mau berikan hikmat
untuk pemimpin negeri ini dalam memimpin, menavigasi kebijakan-kebijakan, pengambilan keputusan yang dapat menyelamatkan hidup yang adil, yang baik, yang sesuai nilai-nilai Allah. Kiranya Bapa yang mau tolong, juga mau terus berikan kekuatan dan jagai para tenaga medis yang terus masih berjuang di garis depan. Kiranya Bapak sendiri yang mau berikan kekuatan dan tolong kami juga kalau kami bisa mengambil bagian untuk memberikan harapan kepada mereka yang berjuang di garis depan ini. Bapak, kami juga terus memohon agar belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia. Kiranya Bapak berkenan untuk memulihkan negeri ini. Mohon juga agar kami juga dapat turut menginspirasi agar masyarakat luas juga dapat menjaga kedisiplinan, menjalankan prokes, juga untuk pendidikan jarak jauh untuk anak-anak sekolah yang sedang berlangsung, dan juga kiranya Bapak yang mau jaga keamanan di pelosok negeri saat ini di mana banyak orang juga terhenti mata pencariannya. Kiranya Bapak yang mau tolong. Kami juga mau mendoakan para pemimpin BPS dari pusat sampai daerah agar diberikan hikmat untuk memimpin dan juga diberikan kesehatan. Tolong jagai mereka, Bapak. Kami di tengah masa sulit ini, kami juga berdoa untuk penghiburan bagi keluarga yang berduka, yaitu Bapak Kamilius Harto Adi, dan juga Ibu Agustina Pardosi. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami agar diberikan juga kesembuhan dan pemulihan kesehatan untuk Bapak Darwis Sitorus, Ibu Rosalia Rabu, Ibu Lenawati Tindaon, Bapak Harrison Lee, juga untuk Bapak Tomotar dan istri, Bapak Hari Nugroho, Ibu Marlisa Simamora, Ibu F. Bonita Diliana dan keluarga, Ibu Elis Lebok Sarira dan anak, Ibunda dari Bapak Siswo Wijanarko, Ibunda Bapak Amos Residul, untuk Bapak Robert Padosi, untuk Bapak Edison Manurung dan Ibu Erna Pasaribu, Ibu Desriawati dan keluarga, Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Diah, istri dari Bapak Hari Bagindo, juga seluruh keluarga besar Persekutuan Doa BPS yang sedang sakit, yang tidak mungkin kami luput sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa untuk tadi rekan-rekan yang boleh berulang tahun di minggu ini. Sungguh semakin kami menyadari bahwa setiap waktu adalah anugerah dan bahwa hidup ini rapuh. Jadi kami bersyukur untuk kesempatan boleh berulang tahun. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kiranya Bapak yang mau berkati setiap persembahan tersebut, agar dapat mendatangkan berkat, agar dapat dikelola dengan baik, juga untuk kebaikan Persekutuan Doa dan memberkati juga rekan-rekan lain bahkan di luar Persekutuan Doa ini. Bapak, kami mau tutup Persekutuan Doa ini, kami mau mohon kasih karunia Bapak dalam hidup kami. Tolong mampukan kami untuk bisa murah hati, untuk memiliki komitmen terhadap firman Tuhan, agar kami juga memiliki keyakinan penuh akan kebenaran Tuhan dan dapat menurunkan itu dalam aksi kami. Biar kiranya hidup kami dapat menjadi kesaksian dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, baik di BPS, di lingkungan sekitar kami, di keluarga kami, juga di Indonesia. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Mohon berkenan mengaktifkan kameranya jika memungkinkan. Panitia akan mengambil gambar. Silahkan Bapak Ibu. Oke, kita foto untuk layar pertama. Silahkan. 1, 2, 3. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk layar terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengundang kembali Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih dalam Tuhan Yesus untuk hadir kembali pada ibadah PD Jumat depan, mulai pukul 12 siang, 1 jam saja. Tetap jaga protokol kesehatan, mari cintai Tuhan, cintai Indonesia dengan karya terbaik kita, dimanapun kita berada, dan terus bermurah hati. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.